Shalom jemaat Tuhan, hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Prapto, dan hari ini adalah di penghujung tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022. Ada apakah di tahun 2022 dan apa saja yang kita ingat tentang perjalanan di 2021? Tentunya di tahun 2021 banyak suka duka yang kita alami, banyak suka duka yang kita rasakan gitu ya. Dan apakah di tahun 2022 nanti kita akan hidup happy setiap saat atau justru banyak masalah? Hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita kembali bersemangat untuk kita bisa melewati tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa kita semuanya akan dapat melewati tahun 2022 dengan penuh sukacita, seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ini adalah firman yang memberikan semangat kepada kita semuanya, para pembaca, bahwa orang yang ada di dalam Tuhan itu harus memiliki gaya hidup yang penuh dengan sukacita. Ya, harus penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak tebusan Yesus yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Memang manusia itu tidak ada yang tidak punya masalah. Kita di tahun 2021 itu sudah punya masalah banyak, dan bukan berarti nanti kita masuk tahun 2022 maka kita akan bebas dari yang namanya masalah atau persoalan. Bukan. Kita akan tetap mengalami hal yang sama. Suka duka pasti akan datang silih berganti. Tetapi yang harus kita renungkan, yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan adalah mewujudkan sukacita Allah yang ada di dalam diri kita itu dalam ekspresi yang sesungguhnya. Dalam arti ketika kita punya masalah, jangan selalu menunjukkan kayak mengasihani diri bahwa aduh aku ini paling menderita, aduh ini aku paling susah, aduh aku tidak memiliki pertolongan dari Tuhan, aduh Tuhan mengabaikan aku, dan sebagainya. Kita harus kembali pada kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, yang mengajak kepada kita untuk bersukacitalah senantiasa. Sebab apa? Sebab di dalam diri kita ini ada Roh Allah yang berjaga, yang memberkati kita, yang mengerti kondisi hati kita, dan dialah yang akan memberikan sukacita itu kepada kita. Makanya pada saat kita punya persoalan, maka kita harus tetap memegang teguh untuk tidak mengasihani diri sendiri. Tapi kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan di depan orang kita harus menunjukkan ekspresi sukacita sebagai wujud bahwa Allah menyertai kita senantiasa. Luar biasa. Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ketika dia naik ke surga, Rohnya tinggal di dalam diri kita. Dan ketika kita menghadapi persoalan, Roh Allah itu yang memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa melewati persoalan hidup. Oleh sebab itu, penulis kitab Tesalonika kepada jemaat Tesalonika ini berkata, bersukacitalah, karena memang tantangan hidup itu pasti ada. Suka duka itu pasti silih berganti. Tetapi diajarkan kepada jemaat Tesalonika ini untuk tetap bersukacita. Karena mengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti akan bebas dari segala tantangan, bebas dari segala cobaan, bukan. Mengikut Yesus itu yang normal, manusia normal pada kebanyakan orang, ya bisa senang, bisa susah, bisa menderita, bisa bahagia, dan sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan persoalan, pada saat kita merasakan keadaan susah, merasakan keadaan yang membuat kita down, ya,
Kita harus ingat kepada pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Supaya apa? Ketika kita memiliki pengharapan, kita ingat bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, maka sukacita Allah itu akan timbul di dalam hati kita, hidup kita. Jadi, renungan singkat hari ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk mengingat kembali. Hidup itu pasti banyak pergumulan. Hidup itu pasti banyak tantangan. Hidup itu pasti ada air matanya. Hidup itu pasti apalagi penderitaannya banyak silih berganti dan sebagainya. Tetapi sebagai orang yang di dalam Tuhan Yesus, di mana Roh Allah tinggal di dalam hati kita, mengingatkan kita semuanya untuk kita tetap memegang teguh pengharapan di dalam Yesus, agar sukacita Allah terjadi dalam diri kita pada saat kita dalam persoalan. Kita meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. 2021 suka duka, air mata, silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2022 hal yang sama akan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, di tahun 2022 Tuhan akan tetap menyertai kita dan akan tetap memberkati kita dengan sukacita. Dan oleh sebab itu, mari kita semuanya menjaga hati kita untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga pada saat kita menghadapi tantangan, suka duka silih berganti, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Selamat memasuki tahun 2022 bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang telah memberikan banyak pengalaman kepada kami di tahun 2021. Dan ketika kami memasuki tahun 2022, kami percaya Engkau juga menyertai kami Tuhan. Apa yang akan terjadi di tahun 2022, semuanya kami pasrahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati, bimbing dan tuntun kami semuanya, agar kami tetap memiliki sukacita Allah pada saat kami menghadapi banyak tantangan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami semua dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.